Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat ya. Nah, jadi hari ini kita akan lanjut terus video live teaching ya dengan materi yang materi berikutnya, yaitu materi tentang bentuk molekul. Nah, jadi walaupun tidak sejalan antara materi di psikologi dengan live teaching, tetap kita akan laksanakan ya, Nak ya, live teaching ini. Jadi kalau pada psikologi hari ini kalian mengakses mengenai apa? Mengenai review ya, review materi menuju persiapan UH yang kedua. Nah, maka di pertemuan besok kalian mengakses mengenai praktikum. Nah, jadi hari ini kita akan terus lanjut ke pokok bahasan setelah itu, yaitu mengenai bentuk molekul. Oke, baiklah langsung saja Ibu akan share materi hari ini, yaitu, nah ini dia. Oke, bagaimana? Udah kelihatan slide-nya? Kelihatan nih, sudah Bu. Sudah. Oke, apa coba bacaannya? Bentuk molekul satu. Bentuk molekul Oke, bentuk molekul. Nah, langsung aja. Jadi pelajaran kimia, kalau kelas 10 semester 1, itu kalian belum dihadapkan dengan perhitungan. Jadi masih sekedar menghayalkan suatu molekul yang tidak kasat mata, ya, menjadi suatu molekul yang bisa seolah-olah tampak. Nah, kita tahu molekul itu ukurannya kecil ya, Nak, ya. Tetapi bukan karena dia kecil itu, nah, tidak bisa kita buat keberadaannya kalau dia diperbesar. Nah, jadi kita hanya bisa mempelajari abstraknya saja. Abstraknya itu berarti kita belajar secara teori. Nah, kenapa tidak ada prakteknya? Prakteknya itu bisa, Nak ya, menggunakan alat yang namanya nanti Molling Board. Mungkin nanti Ibu akan perkenalkan alatnya dan kita akan jadikan dia sebagai bahan pembelajaran praktikum. Oke, maka langsung aja. Nah, di pertemuan ini, lihat ini ada pokok bahasannya yaitu teori FSEPR, yaitu Valence Shell Electron Pair Repulsion dan domain elektron. Indikator pembelajarannya adalah menganalisis sudut dan bentuk molekul, lalu menganalisis sudut dan bentuk molekul berdasarkan teori ini yang tadi yang pertama FSEPR dan ini domain elektron. Oke, maka langsung aja. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bentuk molekul? Oke, jadi bentuk molekul itu, Nak, menggambarkan kedudukan atom-atom dalam suatu molekul. Paham ya? Bentuk molekul itu adalah menggambarkan kedudukan atom-atom dalam suatu molekul. Nah, dia seperti ruang 3 dimensi, besar sudutnya juga ada, dan ditentukan dan dibentuk dalam suatu molekul. Jadi, suatu molekul itu dia misalkan seperti CO2, nah gimana strukturnya di dalam dunia nyata? Nah, apakah memang C-nya itu di tengah, O-nya di kiri dan di kanan? Nah, jadi apakah antara O yang satu dengan O yang satu itu mempunyai sudut? Nah, itu bisa kita bayangkan, nah bisa kita pelajari melalui pelajaran yang namanya bentuk molekul. Oke. Nah, jadi bentuk molekul ini itu bisa kita jelaskan dengan menggunakan berbagai pendekatan. Yang pertama yaitu teori tolakan pasangan elektron. Nah, inilah yang disebut dengan Valence Shell Electron Pair Repulsion atau FSEPR. Kemudian dengan pendekatan yang kedua yaitu domain elektron dan teori hibridisasi orbital. Khusus untuk hari ini kita mempelajari teori dari bentuk molekul berdasarkan teori ini. Ya, tolakan pasangan elektron dan domain elektron. Oke. Nah, ini kita pertama dihadapkan dengan wacana dulu, Nak ya. Nah, oke. Tapi nanti kalau udah ketemu contoh, insya Allah lebih mudah untuk dipelajari. Oke, yang pertama teori FSEPR. Ini dia terlalu ribet, Nak ya. Jadi intinya teori SEPR itu sama dengan teori tolakan pasangan elektron. Nah, ingat
dalam suatu molekul ada pasangan elektron dalam ikatan atau yang disebut dengan PI, di mana ini adalah elektron yang digunakan untuk berikatan, ya kan? Dan ada namanya pasangan elektron bebas, yaitu PEB, yaitu yang tidak digunakan untuk berikatan. Oke. Jadi pasangan elektron ini dia cenderung untuk berjauhan satu sama lain. Dia nggak bisa dekat. Nah, kenapa? Karena kalau udah elektron ketemu elektron, itu akan apa? Ayo, siapa yang tahu? Akan apa? Tolak menolak sis. Nah, tolak menolak. Tolak menolak ya, karena muatannya sama-sama negatif. Oke, maka dia akan mengatur posisi sejauh mungkin, sehingga terciptalah suatu bentuk yang stabil. Ya, nak ya? Oke. Jadi gaya tolak menolak antara dua pasang elektron itu akan semakin kuat dengan semakin kecilnya jarak antara kedua pasang elektron. Oke ya. Nah, jadi gaya tolakannya akan kuat jika sudut di antara kedua pasang elektron itu besarnya 90 derajat. Nah, oke. Kemudian tolakan pasangan elektron bebas itu lebih kuat dibandingkan dengan tolakan pasangan elektron ikatan. Ya, kalau Ibu tanya lagi, apa tadi perbedaan antara pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan? Ayo, kalau bebas? Bebas yang tidak dipakai untuk berikatan, Miss. Oke, good. Sedangkan yang terikat yang dipakai untuk berikatan, Miss. Oke, thank you. Siapa namanya, Nak? Zuriyah ya? Einstein. Oke. Nah, sekarang kita ke teori yang berikutnya, yaitu teori domain elektron. Oke, kalau ada kata domain, nah di matematika ada kata domain ya kan? Nah, apa itu domain? Yang kalian tahu selama ini? Daerah asal. Daerah asal. Oke, itu kalau di matematika ya. Nah, kalau di kimia, domain itu sama-sama daerah, nah, daerah elektron. Tepatnya kedudukan elektron atau daerah keberadaan elektron. Nah, di mana setiap elektron ikatan, baik itu ikatannya tunggal, rangkap dua nih ya, rangkap 3 itu berarti satu domain. Ya, nak ya. Terus setiap pasangan elektron bebas berarti dihitung satu domain. Kita ambil contoh nih. Perhatikan. Tahap pertama kalian harus bisa menentukan domain. Seperti H2O. Nah, H2O ini ada senyawanya, ya kan? Kemudian ada struktur Lewisnya atau rumus Lewisnya. Jadi kalau udah kita buatkan seperti ini, nak ya. Ini adalah elektron si H, letaknya di sini dibuatkan. Nah, jadi berapa jumlah domain elektron yang kita hitung? Tadi kalau dia elektron terikat dihitung satu domain ya, berarti ini satu domain. Ya kan? Kan dia digunakan untuk berikatan nanti sama si H. Ini juga elektronnya satu domain, berarti udah dua domain. Nah, tadi selain elektron ikatan ada juga elektron bebas, tetapi pada atom pusat. Ya, nak ya. Nah, pada atom pusatnya, adakah elektron bebas? Ada, Miss. Oke, ini. Pada O ya, berarti ada berapa, nak? 1 pasang, 2 pasang. Berarti jumlah domainnya ada 4. Ya kan, nak? 4. Nah, inilah dia. Jadi, satu domain itu terdiri dari 2 elektron atau sepasang, ya kan? Jadi, sepasang elektron itu dihitung satu domain. Nah, oke, sekarang kita ke CO2. Nah, CO2. Elektron yang digunakan untuk berikatan ada berapa pasang? 2. 2, Miss. 2 pasang. Coba kita lihat. Ini ikatannya rangkap kan, nak, kalau pada CO2 karena sama-sama perlu 2 elektron. Oke. 1, 2. Oke, 1, 2. Ada 4 lah. Kok 2? Kan ditanya bukan domain, tapi pasangan. Pasangannya 4 kan? 1, 2, 3, 4. 4 pasang. Ya kan? Oke, tapi domainnya ada 2 kan, nak? Nah, tadi kan kalau dia ikatannya rangkap, mau dia rangkap 2, mau rangkap 3, tetap dihitung satu domain. Maka ini 1, kemudian 2. Paham? Paham, Miss. Oke, kita lanjut ya. C2H2. Nah, C2H2.
Oke, C2H2 ini lihat. Nah, ada banyak atom. Terjadi ikatan antara atom apa-apa aja. Antara H dengan C, ya kan? Antara C dengan C. Antara C dengan, ini H ya, nak ya, bukan O. Oke, antara C dengan H yang satunya lagi. Oke, antara C dengan H ada berapa pasang? Ada berapa pasang elektron? Pasang, Ibu tanya. 4, Miss. Antara C dengan H yang ini. Coba, ada berapa pasang elektron yang terlibat, nak? 2. 1, Miss. Satu kan? Ini elektron, satu elektron H, satu elektron C. Cuma dibuat susunannya seperti ini, nak. Sebenarnya dia apa? Gini ya. Nah, gitu kalau yang kita pelajari. Tapi ini supaya dia lebih rapi, mungkin dibuat atas bawah. Nah, ada satu pasang elektron kan? Maka dihitung satu domain. Iya. Nah, yang ini juga, ini H dengan C, ada berapa pasang elektron? 1, Miss. Oke, berarti udah 2 domain. Sekarang perhatikan antara C dengan C. Nah, ini ikatan apa yang terjadi? Apakah tunggal atau rangkap? Ikatan rangkap 3, Miss. Iya, disebut rangkap 3 ya, rangkap 3. Nah, kalau kita buatkan 1, 2, 3, ada berapa pasang jadinya elektron yang terlibat? 3, Miss. 3, Miss. 3, oke. Maka ini dihitung berapa domain, nak? 1 domain, Satu, Miss. 1 domain, sehingga total domainnya ada berapa? 3. 3, oke, good ya. Nah, sekarang yang terakhir, SO2. SO2, oke. Antara S dengan O yang di sini, ada berapa pasang? 2, Miss. 2, sehingga dihitung 1 domain. 1 Nah, ini juga 2 kan, nak? Berarti Miss. udah 2 domain. 2 Ayo, domain. apakah pada atom pusat terdapat elektron bebas? Terdapat, Miss. Ada, Miss. Pasang. 1, Miss. 1, maka dihitung berapa domain? 1 domain. 1, Miss. Oke, domain. sehingga totalnya ada berapa domain? 3 domain. 3, Miss. 3 domain, Miss. Nah, seperti itu, nah ya. Jadi kalian harus bisa menentukan dulu domain-domain itu ada berapa. Satu lagi lah, nih ada NH3. Oke, NH3. Nah, maka kita buat konfigurasikan dulu ya. N7H1, maka ini 2, Nah, 5. oke, siapa atom yang diikat? N, Miss. Atom pusat. N. Diikat itu N. H. Ya kan? Miss. Ini kan atom pusat, Iya. nak. Yang diikat itu Iya. berarti di luar atom pusat. Nah, berarti yang diikat ini perlu berapa untuk stabil? Perlu 1, Miss. 1 elektron. Nah, satu. NH3 berarti N di tengah, H di atas, kiri, kanan. Oke, kita buatkan dulu yang ini perlu 1. Maka kita buat 1. Nah, sesuai dengan elektron valensinya memang cuma 1 ya, maka tidak ada sisa lagi yang bebas. Ini juga 1, ini 1. Nah, kalau H udah ngasih 1, maka N juga ngasih 1, Miss. 1. Oke, 1, 2, 3. Nah, maka sisa elektron valensi N berapa? 2, Miss. 2, Miss. Setelah jadi elektron bebas. Nah, Bebas. sehingga ini dihitung berapa domain totalnya, nak? Ayo, supaya bisa menyebutkan. 4, Miss. Iya, 4, betul. Miss. 1, 2, 3, 4. Ada 4 domain. Oke, bagus ya. Nah, kalian sudah bisa menentukan jumlah domain, maka Ibu lanjutkan. Oke, nah lihat, nak. Prinsip domain elektron. Nah, katanya antar domain elektron pada kulit terluar atom pusat saling tolak-menolak. Sehingga domain elektron akan mengambil formasi sedemikian rupa untuk memperkecil tolakan tersebut supaya tolakannya minimum. Nah, jadi misalkan tadi seperti pada NH3, nah ini kan strukturnya secara teori. Nah, tapi kalau kita buat secara 3 dimensi, dalam ruangan 3 dimensi, tahu ya, strukturnya bukan seperti ini. Dia akan mengatur formasi, ya, akan mengatur formasi sedemikian rupa supaya apa? Supaya tolakan pasangan elektron ini dia
tidak besar tolakannya, supaya tolakannya minimum. Makanya diaturlah posisinya sedemikian rupa. Nah, itulah yang disebut dengan bentuk molekul. Oke. Nah, jadi tolakan antar domain elektron bebas, ini harus diingat nak ya. Tolakan antar domain elektron bebas itu lebih besar dibandingkan dengan tolakan tolakan antar domain elektron bebas. Berarti elektron bebas ketemu elektron bebas itu tolakannya lebih besar dibandingkan tolakan antara domain elektron bebas dengan elektron ikatan. Artinya kalau ada elektron bebas ketemu elektron ikatan, tolakannya masih lebih kecil dibandingkan dengan apa tadi? PeB sama yang PeB. Lalu lebih besar dibandingkan dengan tolakan antar domain pasangan elektron ikatan atau PeI. Oke, kita lanjutkan. Nah, inilah yang disebut dengan teori domain elektron, nak ya, menghasilkan apa ini? Tolakan minimum. Nah, jadi bentuk molekul itu ini dia. Ada linear, ada segitiga sama sisi, ada tetrahedron, ada bipiramida trigonal, kemudian ada oktahedron. Oke, jadi kalau jumlah domain, jadi bentuk molekul ini nanti, ini kan ketika dia sudah dalam 3 dimensi. Ya, 3 dimensi. Nah, jadi itu semua bentuk molekulnya itu ditentukan dari apa? Dari jumlah domain. Kalau jumlah domain elektronnya 2, maka bentuknya akan linear. Tahu linear, nak? Linear itu seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat, ini ada atom pusatnya. Jadi A itu adalah lambang dari atom pusat. Oke, nah linear. Domain elektronnya cuma 2, ini dia. Terus kalau domainnya 3, maka bentuknya seperti segitiga sama sisi. Ini segitiga sama sisi ya. Nah, kemudian kalau domainnya 4, maka dia akan berbentuk tetrahedron. Nah, seperti ini. Lalu kalau domainnya 5, maka akan berbentuk piramida trigonal. Jadi semuanya apa, nak? Domain ya. Ini domainnya ada. Kita hitung, ini domainnya 5 ya. Kita lihat ini 1, 2, 3, 4, 5. Itu namanya jumlah domain. Nah, kalau jumlah domainnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bentuknya adalah oktahedron. Paham? Paham, Miss. Oke, Paham, sip. Miss. Nah, kalau gitu kita akan lanjut cara menghitung tipe molekul. Oke, jadi yang perlu kalian ketahui di sini, biasanya soalnya itu adalah menentukan bentuk molekul. Misalkan, diketahui CO2. Apa bentuk molekulnya, nak? Apakah linear atau segitiga planar? Nah, jadi untuk menentukan semua ini, kalian harus tahu dulu yang namanya tipe molekul. Ya, jadi tipe molekul itu, ini dia. Tipe molekul. Yaitu A, kemudian X, M, kemudian EN. Nah, ini dia. Apa maksudnya? Di dalam tipe molekul ada A. Apa itu A? A itu adalah lambang dari atom pusat. Nah, sedangkan X itu apa? X itu adalah lambang dari domain ikatan atau pasangan elektron ikatan. Lalu E itu adalah domain dari apa? Ayo, domain dari apa? Pasangan elektron bebas. Iya, Pasangan bebas, elektron Miss. bebas. Nah, jadi M itu adalah jumlah domain ikatan, N kecil ini adalah jumlah domain bebas. Nah, ada rumusnya. Jadi, untuk tipe molekul yang seperti ini, langkah-langkahnya yang pertama, kalian harus menentukan dulu jumlah valensi atom pusat. Nah, ini kan bisa kita tentukan dari apa? Dari Konfigurasi. elektron ya. Oke, kemudian menentukan jumlah domain elektron ikatannya. Langkah yang kedua. Nah, jumlah domain ikatan itu sangat mudah menentukannya, nak. Kita ambil contoh. Ya udah seperti tadi. Kalau CO2, nah, kan ditanya ikatan. Lihat aja atom yang diikat. Ada berapa atom yang diikat? 2, Mem. 2. Berarti Dua, domain Miss. ikatannya 2. Oke. Ibu ambil contoh ya. Kalau CH4, ada berapa atom yang diikat?
4, Miss. Iya, 4, Miss. berarti ini tadi X-nya ada 2, ikatannya ada 2, ini ikatannya ada 4. Dia dilihat dari jumlah atom yang diikatnya aja. Nah, tetapi kalau domain elektron bebas, inilah yang mau kalian lihat dari rumus. Nah, rumusnya adalah elektron valensi atau EV dikurangkan X. X tadi apa? Elektron. Domain Iya. elektron ikatan. Domain ikatan per Elektron. 2. Dah, itu aja. Nah, berarti kalau Ibu tanya, nah, pada CO2, oke. Kita mau tahu nih, tipe molekul CO2 apa? Berarti kan atom pusatnya udah dapat. Nah, A, ya kan? Atom pusatnya kan 1 nih, berarti A-nya 1. X. Berapa jumlah ikatannya tadi? 2. Nah, ada nggak di sini E? Oke, maka kita buatkan dulu ya rumusnya. E sama dengan elektron valensi. Elektron valensi siapa? Yaitu atom pusat. Berapa elektron valensi C, nak? Ayo. Oke, ini perlu diketahui data nomor atom ya. 8. 4, Mem. Iya. Sorry ya, C6 ya. Oke, 4. Maka 4 dikurangkan ikatannya berapa? 2, Miss. Per 2. 2. Berapa ini? 1, Miss. 1. Maka E-nya ada 1. Berarti tipe molekulnya adalah AX2E. Paham? Paham nggak? Paham, Miss. Oke. Paham, Miss. Kita lanjutin, nak ya. Nah, ini ada 3 contoh. Untuk contoh yang pertama ada BF3. Oke, kita ambil satu aja, nak ya, perwakilan untuk contohnya. Misalkan PCl3, di mana P itu nomor atomnya adalah 15. Oke, maka langsung aja tentukan tipe katanya. Maka langsung aja atom pusatnya jumlahnya berapa? 1. Pusat 1. Nah, kemudian X tadi adalah ikatan. Ada berapa atom yang diikat? 3, 3, Miss. Iya, 3, Miss. PCl3. Kan udah kelihatan ini. PCl3, atom yang diikat itu adalah 3. Nah, berarti AX3. Oke, sekarang kita mau tahu apakah dia punya E atau tidak. Dari rumus yang tadi. E sama dengan, apa rumusnya? Elektron valensi. Referensi kurang X ya, dikurangkan dengan X per 2. 2. 2. Oke, elektron valensi atom pusat berapa? P15 kalau dikonfigurasikan valensinya berapa? 2. 5. 5. 5 ya. 5. Ikatannya ada berapa? 3, Miss. 3, Ya. Miss. Oke, per 2. Maka berapa E-nya? 1, Miss. 1. 1, Miss. Oke, maka kalau gitu udah dapat ya. Berarti tipe molekulnya adalah AX3E. Nah, terus setelah ditentukan tipe molekul, Miss, kita mau apa lagi gitu? Ada gunanya, nak. Nah, jadi bisa kalian lihat ini ya. Oke. Lihat waktunya dulu. Oke. Nah, ini lihat. Jangan pusing ya. Ini sangat simpel sekali tabelnya, nak. Bahkan kalau kalian udah 3 kali latihan, nah sangat mudah. Oke. Jadi ini ada rumus molekul. Rumus molekul ini Ibu coret, Ibu ganti jadi tipe molekul ya. Tipe molekul. Nah, tadi tipe molekulnya mulai dari AX2, AX3, AX4. Ini AX3E2 ya, nak ya. AX2E. Ya, E1. Oke, sorry. Nah, nanti akan Ibu revisi lagi nih ya, supaya lebih jelas. Tapi di modul jelas kok, nak. Oke, AX2E2. Ini banyak tipe molekulnya. Nah, jadi setiap tipe molekul yang berbeda itu mempunyai bentuk molekul yang berbeda. Contoh, kalau AX2 berarti bentuknya linear. AX3 bentuknya trigonal planar. AX4 bentuknya tetrahedral. Oke, nah sekarang Ibu tanya. Tadi, si PCl3 tipe molekulnya adalah AX3E. Maka kalau Ibu tanya, apakah bentuk molekul dari PCl3? Berarti kita lihat tipe molekulnya. Dari tipe molekulnya AX3E itu bentuk molekulnya apa? Mana AX3E? Ini ya. Ini kan AX3E. Ya. Bentuknya adalah trigonal
Pelan. Piramidal. Piramidal. Nah, trigonal piramidal. Ya, Nak ya. Oke, nah. Ini sebenarnya kelihatannya banyak ya. Dan harus kalian hafal luar kepala. Tetapi Ibu punya trik untuk menghafalnya. Tapi trik itu akan Ibu share di pertemuan berikutnya, yaitu besok mungkin, Nak ya. Karena waktunya tidak cukup. Nah, jadi ini kita singkat saja. Singkat aja ini, singkatan-singkatan ini. Bentuk ini menjadi sebuah kalimat yang sangat gampang untuk dihafal. Ya, Nak ya. Oke, kita akan share besok. Nah, sekarang kita lanjut satu contoh lagi. Sebelumnya, perhatikan, Nak. Perhatikan. Nah, tadi kan yang kita bahas menentukan tipe molekul untuk senyawa yang dia ikatannya tunggal. Ya kan? Bagaimana kalau dia mengandung ikatan rangkap? Nah, seperti XeO4. Oke, nah. Sebelumnya, Ibu akan terangkan dulu XeO4 ini. XeO4 dengan atom pusat X ya. Xe itu kan merupakan logam non-logam golongan berapa? Jadi gini, Nak ya. Ketika ada suatu soal, perhatikan kata-kata Ibu. Kalau ketika ada suatu soal yang tidak diketahui nomor atomnya, seperti yang berikut ini kan nggak diketahui nomor atomnya. Jadi jangan kalian salahkan soal. Ini soalnya salah, Bu. Kenapa tidak ada nomor atom? Nah, kalian yang salah. Kenapa? Nomor atom itu bisa digantikan kalau kita menghafal apa? Menghafal golongan. Kenapa? Karena golongan itu menyatakan elektron valensi. Kan kita mau mendapatkan elektron valensi dari nomor atom. Bukan ingin mengetahui nomor atomnya. Berarti kita harus tahu si xenon ini golongan berapa dalam tabel periodik. Ayo, ada yang tahu? 8A, Miss. Iya, 8A. Maka udah pastilah elektron valensinya itu adalah 8. Iya kan? Kalian nggak usah capek-capek lagi mengkonfigurasikan panjang lebar. Nah, dari golongan itu sudah tahu elektron valensi. Makanya Ibu bilang, golongan A hanya A saja, itu wajib hukumnya. Kalau golongan B itu sunnah. Enak ya? Boleh dihafal, boleh tidak. Paham? Nah, kalau ada waktu hafal ya. Oke. Nah, nggak ada yang nyaut, berarti nggak ada yang mau nian ngapal ini. Paham, Miss. Iya, Miss. Nah, oke, XeO4. Sekarang si O. O itu golongan berapa? Golongan 6. Miss. Berarti valensinya ada 6 ya, kan, Nak? Berarti O kan yang diikat, maka untuk stabil perlu berapa dia? Perlu 2 elektron. Kalau istilahnya, suatu atom yang diikat perlu 2 elektron, maka ikatannya ikatan rangkap berapa? Rangkap 2 lah, Nak. Ya kan? Rangkap 2. Gampang aja. Oh, yang diikat perlu 2, maka kita buatkan 2. 1, 2. Berapa lagi sisanya? 4. Oke. Yang ini juga gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau si O udah ngasih 2, maka Xe ngasih berapa? 2, Miss. 2 juga kan, Nak? Oke, ini 2 juga. Oke. Ini ngasih 2, ngasih 2, ngasih 2, ngasih 2. Kalau gitu ada nggak sisa elektron valensi dari Xe? Nggak ada. Tidak. Nggak ada, Miss. Karena semua ikatannya yaitu rangkap 2, Nak. Rangkap 2. Nah, rangkap 2 dan rangkap 2. Oke, sekarang kita mau lihat nih. Tipe molekulnya. Nah, tipe molekulnya. Oke, sebenarnya kalau nggak pakai rumus ini kan bisa juga, Nak. Lihat aja dari sini. Maka dari Lewis ini kalian bisa menentukan langsung rumusnya. Nah, berarti tipe molekulnya adalah A, atom pusatnya 1. Sekarang X-nya, ikatannya ada berapa? Ingat, 1 ikatan rangkap dihitung 1 domain. Berarti ada berapa? 4. Iya, 4, Miss. 4. Nah, ada nggak bebasnya?
Ada, elektron Miss. bebas. Tidak ada, maka tipe molekulnya adalah AX4. Paham, Nak? Paham ya? Nah, Paham, Miss. seperti yang ini tadi juga. Mana dia? Ini ya, PCl3. Kan kalau kita buatkan sebenarnya strukturnya kan seperti ini. P1, Cl1. Oke, gini kan, Nak. Cl itu nomor atomnya 17 ya. Nah, maka 287 untuk stabil perlu berapa? 1. 1. Maka kita buatkan 1. Sisanya berapa? 6, Miss. 6. 6 kan? Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 3, 5, 7. Oke. Kalau Cl udah ngasih 1, maka P juga ngasih berapa, Nak? 1, Miss. 1, Ngasih Miss. 1 kan? Oke, 1. 1 dan 1. Berarti sisa P berapa lagi valensinya? 2, Miss. 2, 2. Miss. Oke, nah kalau gitu ikatannya ada 3 kan, Nak? Nah, dari sini kan nggak Iya. pakai rumus kita bisa tentukan. Berarti atom pusatnya 1, ikatannya ada 3, elektron bebasnya ada berapa? 1, 2, Miss. Miss. 2. 2. 1. Tapi dihitung 1 domain, berarti hanya E. Nah, sama kan, Nak? Dari rumus juga gitu kan? Maka kalian bisa menggunakan, kalau bisa kalian menuliskan rumus Lewis, kenapa harus dengan rumus? Ya kan? Justru lebih cepat dengan cara Lewis. Oke, atau ini juga bisa lebih cepat sih sebenarnya, tapi Ibu lebih mengutamakan yang ini ya. Nah, oke, sampai sini dulu. Karena waktunya udah habis ya, Nak ya. Kita akan sambung besok. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam